Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah dan mereka pun kembali ke negerinya melalui jalan lain. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, Injil hari ini adalah sebuah jawaban yang lebih lengkap mengapa KWI dan PGI mengambil tema Natal 2022 itu dengan kalimat, "Mereka pun kembali ke negerinya melalui jalan lain." Tentu kalau hanya mendengar kata-kata ini, kita akan kebingungan, kok tiba-tiba ada kata-kata seperti ini. Tapi dengan mendengar Injil yang telah kita dengar, rasanya cukup untuk membantu kita bisa memahami apa yang dimaksudkan dengan mereka kembali ke negerinya melalui jalan lain. Itu adalah kata-kata kitab suci untuk melukiskan
bagaimana 3 orang Majus dari timur yang datang menjumpai Yesus dituntun oleh Allah melewati jalan lain untuk tidak melalui Herodes. Karena Herodes punya motif yang berbeda untuk mengunjungi Yesus. 3 orang Majus dari timur punya motif yang berbeda. Dan tentang apa motivasi yang ada di dalam hati kita, itu juga Tuhan yang tahu. Tapi yang pasti, karena Tuhan lebih sering melihat hati daripada melihat apa yang tampak di luar, maka tidak usah takut, Tuhan tahu isi hati kita. Itulah alasan mengapa Tuhan menunjukkan kepada 3 orang Majus dari timur jalan lain untuk kembali. Dalam pengantar saya mengatakan bahwa datangnya 3 orang Majus dari timur ke Bethlehem adalah sebuah simbol pergerakan, bangkit dan berjalan, atau yang dalam bahasa Nabi Yesaya dalam bacaan pertama itu dilukiskan dengan bangkitlah dan teranglah. Bangkit dan menjadi terang. Tidak akan pernah kita menjadi terang untuk sesama kalau kita tidak pernah bangkit dari zona nyaman. Kalau kita terus berada dalam lingkup seperti katak dalam tempurung, kita tidak akan pernah berguna untuk orang. Kita harus keluar. Dan untuk kita bangkit dan bisa bergerak dan menjadi terang, hal pertama yang harus dilakukan adalah menanggalkan egoisme. Maka dengan ini juga saya mengingatkan kita untuk jangan cepat memaknai tema egoisme sebagai tema pertama AAP 2022. Karena itu adalah virus yang terus ada di dalam diri kita, yang terus menggerogoti kita. Kalau virus corona saja bisa berakhir, virus egoisme susah berakhir. Karena ia akan selalu melekat dengan setiap pribadi. Virus corona saja sekarang sudah berakhir. Presiden di akhir tahun sudah mengumumkan secara resmi untuk tidak lagi ada PPKM. Maka saya merasa tertarik ketika Pak Frans Wangge tadi pagi-pagi kirim di grup sebuah kata-kata tentang PPKM sudah diberhentikan, apalagi alasan untuk tidak ikut misa. Lalu saya menjawab dan berkomentar, orang bisa mencari 1000 alasan untuk tidak ikut misa, karena yang menentukan adalah motivasi. Kalau malas, bukan karena PPKM saja, dia akan selalu mudah mencari banyak alasan untuk tidak misa. Jadi kembali ke motivasi. Dan virus corona sekarang sudah bisa diantisipasi dan ya katakanlah sudah berhentilah. Tapi virus egoisme tidak akan pernah berhenti. Dan virus egoisme inilah yang melekat dalam diri Herodes, yang menutup pikiran dan hati terhadap segala informasi yang lagi update. Dan memang virus egoisme akan kuat melekat dengan orang-orang yang mencintai zona nyaman, yang hanya mau hidup dalam lingkup itu tok. Wawasannya tidak akan pernah berkembang dan berubah. Maka bacaan hari ini atau menjadi misionaris untuk kita memaknai hari Minggu Misi ini mengajak kita untuk mari keluar dari berpikir kerdil. Mari keluar dari egoisme. Mari keluar dari tempurung yang kita pelihara selama ini, yang mungkin dalam tempurung itu kita menganggap diri paling hebat, paling super, paling baik dari semuanya. Coba kita keluar. 3 orang Majus dari timur bukanlah manusia sembarang. Raja, sarjana, tokoh-tokoh elit di timur. Kekayaan mereka punya, pengetahuan mereka punya. Ya, katakanlah mereka ini orang yang sudah ada di zona nyaman. Tapi apa yang membuat mereka bisa pergi ke Bethlehem jauh-jauh untuk menjumpai Yesus? Ada apa dengan Yesus? Kenapa kekayaan mereka tidak cukup? Kenapa pengetahuan mereka tidak cukup? Karena menjadi raja tidak sama dengan menjadi bintang. Menjadi raja tidak sama dengan menjadi bintang. Herodes juga raja, tapi ia tidak bisa menjadi bintang. Kenapa?
ia raja yang tertutup terhadap informasi baru hanya karena takut kekuasaannya dirampas oleh orang. Kewibawaannya dibombardir oleh orang. Jadi ketika tiga raja ini bertemu dengan Raja Herodes, ada sebuah penampakan berbeda. Herodes kaget mendengar bahwa ada berita lahir seorang raja baru. Kaget dia. Padahal Bethlehem dan Yerusalem itu dekat, dan itu ada di wilayah kekuasaan Herodes, tapi dia tidak tahu. Sama dengan begini Bapak Ibu, orang yang sok tahu pasti dia tidak mau tahu, apalagi cari tahu. Dan dia selalu merasa bahwa dia punya pengetahuan lebih hebat dari orang lain, padahal dia hanya bergaul di sebuah kelompok yang memang sangat kerdil, seperti katak dalam tempurung. Beda kalau orang yang jam terbangnya tinggi, itu wawasannya lebih luas, dan untuk masuk banyak informasi baru pasti akan selalu ada. Dan inilah yang membuat tiga raja ini lebih update dari Herodes. Mereka yang jauh di timur kok bisa dengar ada berita lahir seorang bayi di Bethlehem. Coba. Tapi lagi-lagi penemuan mereka untuk kelahiran Yesus bukan karena pengetahuan yang mereka miliki, bukan karena kekayaan yang mereka miliki, tapi karena apa? Bintang yang dikirim oleh Tuhan ke sana. Kepada Herodes mereka mengatakan, kami telah melihat bintangnya di timur. Dan bintang itulah yang menuntun seluruh perjalanan mereka sampai bisa menjumpai Yesus di Bethlehem. Kadang saya berpikir begini, ngapain ini bintang membuat mereka mampir di Herodes? Kenapa tidak langsung ke Yesus? Kenapa harus mampir di Herodes? Pak Wardi, kenapa? Agak nakal juga ini bintang, kok bisa mampir di Herodes? Kenapa tidak langsung ke kandangnya Yesus? Suster, nanti kamu bisa cari profesor doktor, dia tidak akan bisa jawab. Kenapa dia mampir? Karena bintang ini juga mau mentobatkan Herodes, supaya hatinya terbuka. Sama dengan orang yang tampak saklek, perlu ada bintang mampir di rumahnya, supaya dia terbuka, supaya dia berpikir bahwa ternyata ada orang yang lebih hebat dari dia. Dan Herodes kaget, ini kan tiga raja dari timur, tiga loh raja yang berpengetahuan. Bandingkan dengan dia raja di Yerusalem yang tidak ada apa-apanya, yang ada cuma gengsi, egois, otaknya sempit. Karena kemudian kan nalurinya untuk membenci saja kan. Jadi orang yang otaknya sempit hanya punya naluri membenci lebih kuat daripada mencintai. Dia otaknya sempit, makanya ketika dia mendengar ada raja baru lahir, yang muncul dalam pikirannya bukan dia bangga, kapan dia pergi bunuh ini orang kan? Dan faktanya setelah itu dia bunuh banyak anak-anak sulung di Mesir kan. Waktu kami pergi ziarah, salah satu gaib menceritakan tentang Herodes ini di Mesir. Dan apa katanya? Bagi mereka Herodes itu seorang raja yang gila, bukan raja yang normal. Dan memang manusia yang tampak normal tetapi pikiran gila akan selalu error, karena dia omong tuh kita tidak masuk akal. Tapi yang paling ngeri itu hidupnya hanya untuk membenci. Maka kalau kita hidup untuk terus membenci orang, itu adalah gambaran Herodes. Berpikiran sempit, yang besar cuman egoisme. Jadi kenapa bintang itu mampir dan para raja mampir di situ? Untuk menerangi juga hati dan pikiran Herodes yang beku itu. Tapi ternyata itu menjadi masalah karena dia mau memanfaatkan peluang. Jadi orang yang hidupnya hanya untuk membenci orang itu selalu memakai celah-celah kecil untuk dia cari hal dan untuk bikin masalah. Karena memang orang yang suka kebencian adalah inkarnasi dari setan. Masih ingat waktu iblis mencobai Yesus? Dia bilang apa? Yesus, kali ini kau menang, tapi saya akan cari terus celah-celah kecil untuk menyerang lagi. Tapi kalau orang yang berhati mulia, dia tidak memanfaatkan celah kecil untuk membenci, tapi dia memanfaatkan celah kecil untuk mengasihi. Dan inilah yang dilakukan oleh tiga raja dari timur. Bintang yang datang untuk menerangi, mereka manfaatkan untuk mencari cinta sejati
dalam diri Yesus yang telah lahir. Ketika Herodes punya hasrat yang buruk, Tuhan lalu menunjukkan kepada bintang agar 3 raja itu jalan melalui jalan lain. Maka jalan lain yang dimaksudkan di dalam kitab suci dan tema Natal bukanlah jalan kelainan, tapi jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ini jugalah yang ditegaskan oleh Bapak Uskup ketika dia memberikan sambutan saat kita merayakan Natal bersama di Keuskupan beberapa hari lalu. Jalan lain yang dimaksudkan dalam tema Natal adalah jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan untuk kita berjalan pada jalan yang benar. Mungkin ini kata kunci untuk kita. Jalan lain yang ditunjukkan Tuhan sebagai jalan benar. Nah, di dunia ini kita hidup dan berhadapan dengan banyak macam jalan yang harus kita lalui. Jalan mana yang harus dipilih? Kita akan dihadapkan dengan banyak tawaran menarik, tapi mana yang harus kita pilih? Disitulah kita butuh Tuhan untuk menunjukkan. Maka kita perlu selalu datang kepada bintang. Kita mohon bantuan bintang dari Tuhan. Waktu hari raya Natal mungkin ada yang masih ingat ketika saya berkhotbah tentang paling penting cukup menjadi bintang untuk bercahaya. Tidak perlu menjadi matahari karena nanti terlalu terik dan silau. Tidak perlu juga menjadi bulan, nanti lama-lama redup dan kelam. Cukup menjadi bintang. Bintang, ia tidak panas dan tidak terik, juga tidak terlalu gelap dan kelam. Tetapi walaupun cahayanya cuma segitu, ia akan tampak menarik untuk dilihat. Siapa yang tidak suka menyaksikan bintang pada malam hari? Namun menjadi bintang juga tidaklah mudah. Seperti yang saya katakan waktu itu, untuk menjadi bintang sepak bola seperti Messi tidaklah mudah. Ada banyak hal yang perlu diperjuangkan. Berlatih, tapi juga mencintai keluarga. Jadi berlatih tapi juga mencintai keluarga dan mencintai sesama. Mungkin dalam arti tertentu untuk orang yang mencintai sepak bola bisa menemukan kebintangan yang berbeda antara Messi dan Ronaldo kan? Di Piala Dunia misalnya. Kalau Messi dia menunjukkan kebintangan dengan tidak marah-marah orang, tetapi selalu mensupport untuk orang, ayo bangkit, bermain. Beda kalau Ronaldo kan, kalau sudah dicadangkan mesti cemberut dia. Mungkin juga marah-marah. Jadi tidak mudah menjadi bintang dan harus dibombardir, harus hidup di antara banyak bintang. Dan tidak akan pernah kita menjadi bintang kalau kita tidak mengacu pada matahari sejati. Katanya sinar dari bintang-bintang itu disedot dari matahari. Katanya, coba nanti cek di ilmu geografi. Dan kita kalau mau menjadi bintang memang harus berkiblat pada Yesus sang matahari sejati, karena Yesus lahir sebagai matahari. Makanya dalam bacaan pertama Nabi Yesaya bilang, bangkitlah dan menjadi teranglah, karena terangmu telah terbit. Matahari sejati yaitu Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita mau menjadi bintang dalam hidup, jangan lupakan matahari sejati yaitu Yesus. Datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Yesus ketika diikuti oleh 2 orang murid Yohanes dalam bacaan Injil beberapa hari lalu, Andreas dan Petrus, mereka tanya, Yesus, di mana engkau tinggal? Yesus bilang apa? Mari dan lihatlah. Sama juga dengan ketika Nathanael, orang yang meragukan sesuatu yang baik datang dari Nazaret, ketika Filipus berbicara tentang Yesus yang lahir sebagai penyelamat, Filipus bilang apa? Mari dan lihatlah. Mari dan lihatlah. Itulah juga yang dilakukan oleh 3 orang raja dari timur. Mari dan lihatlah. Jangan hanya dengar informasi bahwa Yesus sudah lahir, coba datang dan lihat. Dan kita, Bapak Ibu, aplikasinya jadi orang Katolik. Kita tahu Yesus sudah lahir. Mari datang dan lihat di gereja ini seperti apa Yesus itu. Jangan terus di rumah. Sudah tidak ada lagi PPKM, mau ada alasan apa lagi tidak ke gereja? Maksudnya,
Ketika kita datang dan lihat, kita akan menemukan siapa itu Yesus untuk kita. Maka dalam satu kesempatan beberapa hari lalu, saya mengatakan, mari kita beriman jangan atas dasar katanya, tapi atas dasar faktanya. Faktanya kita dekat dengan Yesus. Faktanya kita selalu menyambut tubuh Kristus. Itu baru namanya pengikut Yesus yang setia. Selalu dekat dengan Yesus, selalu terima tubuh Kristus. Itu namanya Katolik. Jangan menjadi Katolik tapi tidak pernah datang misa. Jangan menjadi Katolik tapi tidak pernah doa rosario. Itu bukan identitas Katolik. Jadi mari dan lihatlah. Sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak ke gereja. Dan lagi-lagi iman bertumbuh dari sentuhan. Yang beberapa saat lalu juga saya bilang ada istilah ME itu touching love, sentuhan cinta. Dan kalau kita mau betul merasakan sentuhan cinta Yesus, harus sentuh Yesusnya, kan gitu. Dan bagaimana cara menyentuh Yesus? Misa. Karena di situ Yesus punya tubuh, masuk di dalam tubuh kita dalam komuni. Itu namanya touching love. Dan sentuhan cinta Yesus, Bapak Ibu, tidak sama dengan sentuhan cinta manusia. Kenapa? Kalau manusia cenderung melihat sesama dengan kacamata negatif, Yesus selalu melihat kita dengan kacamata positif. Kalau sesama kita melihat kita dengan kacamata kebencian, apalagi kalau sudah tidak suka dengan kita, Yesus selalu melihat kita dengan kacamata cinta. Artinya bagaimana? Yesus selalu melihat kita dengan kacamata positif. Ketika Nathanael meragukan yang baik datang dari Nazaret, dia melihat dengan positif. Nathanael, engkau adalah orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalam dirimu. Jadi dia tetap melihat secara positif. Melihat dengan kacamata cinta. Ketika orang semua memojokkan Maria Magdalena sebagai pelacur dan perempuan bersinah, Yesus datang dan mencintai dia. Dan kita pun begitu. Mungkin orang pojokan kita sebagai orang tidak layak, tidak pantas. Itu kan katanya. Kata mereka yang jarang ke gereja kan misalnya. Tapi Tuhan tidak berkata begitu. Tuhan selalu melihat dengan kacamata positif dan kacamata cinta. Jangan Anda tidak ke gereja hanya karena orang-orang di sekitar Anda mengatakan, jangan, tidak layak pergi ke sana, tidak perlu ke sana, kita pergi ke situ. Itu katanya. Dia yang tidak mengenal Yesus itu siapa. Kalau kita mengenal Yesus, kita akan tahu Yesus itu pencinta orang berdosa walau membenci dosa. Tuhan senang kalau kita datang karena kita merasa diri berdosa. Akhirnya Bapak Ibu, saya mengingatkan kita akan sebuah kata-kata dari salah satu orang umat yang di tahun 2022 lalu saya mengatakan begini, rahmat yang kamu terima sekarang adalah buah dari ketika beberapa hari kamu ikut misa harian. Lalu dia jawab apa? Romo, saya ikut misa karena merasa diri orang berdosa. Yang lain Tuhan beri sebagai bonus. Kita datang misa karena merasa diri orang berdosa, itu baru jempol. Jangan selalu merasa diri paling suci dan paling kudus, lalu mempengaruhi orang untuk tidak perlu ke gereja. Anda tidak mengenal Tuhan kita itu siapa. Tuhan kita adalah Dia yang maha pengasih dan penyayang. Tapi kita butuh datang kepadanya, supaya bintang dikirim untuk menuntun kita melalui jalan yang baik dan benar. Selamat merayakan Hari Minggu Misi Sedunia. Semoga penampakan Tuhan kepada tiga raja dari timur menampakkan sebuah kebenaran kepada kita, bahwa harus keluar dari zona nyaman, harus keluar dari cara berpikir sempit, dan kita harus selalu datang ke gereja untuk menimba kekuatan dari Allah, supaya bintang Tuhan selalu dikirim menuntun perjalanan hidup kita di tahun 2023. Semoga Tuhan memberkati.